Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'atharra. Amma ba'du, hadratal min, para alim ulama, para umara, para habaib yang saya muliakan. Wabil khusus Bupati Kabupaten Tuban beserta yang hadir atau yang mewakilinya, pejabat sipil maupun TNI Polri, hadir bersama kita alhamdulillah Rais Syuriah PCNU Kabupaten Tuban, Al-Mukarram Dr. K. Haji Ahsan beserta jajarannya, Ketua Tanfidiyah PCNU yang merupakan Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, juga Al-Habib Alwi, Ketua Yayasan Sunan Bonang, para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, zairin, zairat, insyaallah semua yang hadir semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah kita semua dapat hadir, wabil khusus saya untuk hormat haul waliullah Mbah Sunan Bonang Syekh Maulana Makhdum Ibrahim yang ke-515. Sebagai seorang santri, saya masih santri sampai sekarang, maziltu taliban. Tentunya saya merasa terhormat hadir pada acara haul ini sebab dari kecil dulu diajak orang tua, guru untuk ziarah ke makom Mbah Sunan Bonang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara tentang sejarah Sunan Bonang. Sebab saya yakin masyarakat Tuban jauh lebih faham dari saya tentang sejarah detil Sunan Bonang. Kata peribahasa Arab, ahlul balad atau dulu ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah itu lebih hafal tentang gang-gang kecilnya, sampai kayak begitu. Nah, sama kalau kemudian peribahasa ini digunakan buat orang Tuban, daripada keberadaan para waliullah ini, terutama bagi masyarakat Tuban, keberadaan Sunan Bonang. Para hadirin yang dimuliakan Allah, satu negeri, satu tempat, satu buk'ah itu biasanya diberkahi Allah jika di tempat itu banyak kuburan para nabi atau para wali. Itu kenapa Masjidil Aqsa, apalagi Masjidil Haram, itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kuburan para nabi dan wali.
Masjidil Haram misalnya, dalam satu riwayat Kanjeng Nabi menyampaikan ma bainal bab wal hatim, antara pintu Ka'bah dan Al-Hatim. Al-Hatim itu ada yang menerjemahkan Maqam Ibrahim. Ada yang menerjemahkan, nanti para ulama menafsirkan sampai Hijri Ismail, itu di sana dikubur tis'una nabiyan, 90 90 nabi Tutan Mekah. Makanya tempatnya mustajab. Orang kalau ke Mekah itu pasti nangis, Pak. Terutama kalau haji dan umrohnya ongkos sendiri. Nek sing rodok gratis biasanya nangisnya kurang, Bib. Saya kemarin termasuk yang hajinya nggak ongkos. Tahun ini saya haji jadi tamu Raja Saudi. Ya, tahun kemarin saya tamu raja juga, tapi Raja Kemenak, Menteri Agama, di guyonannya Raja Kemenak. Kata petugas haji itu yang di PBNU, anu Kiai, kula niki hajine tahun niki nangisi rada kurang. Lho kok iso? Soalnya gratis gitu. Nangisnya rada kurang, tapi bukan tidak nangis. Kalau orang sampai Ka'bah, niku pasti nangis, Pak Bu. Karena Nabi dalam satu kesempatan pernah selesai tawaf, Kanjeng Nabi niku matur. Kata Nabi, huna tuskabul abarat, huna tuskabul abarat, huna tuskabul abarat. 3 kali Nabi mengatakan, dek kene iki engko di tempat ini nanti akan mengalir jutaan liter air mata manusia. Masya Allah. Itu kenapa saya bisa memahami, dulu saya dengar hadis ini zaman saya belum haji dan umrah. Waktu dengar guru saya menjelaskan, katanya Kanjeng Nabi niku nate selesai tawaf sanjang, engko ndek kene iki nang Ka'bah iki wong bakalan do nangis kabeh sanjange Kanjeng Nabi. Waktu itu saya ngaji belum haji. Bayangno apa iya, apa iya. Ternyata pada saat saya haji, betul. Pertama kali saya ke Mekah, melihat Ka'bah nangis. Mendengar azan di Masjidil Haram nangis nih Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nangis. Saya lihat kanan kiri saya semua nangis. Teman saya bilang pada saya, Bu, men. Teman saya jawab, ada apa men? Tahu kenapa kita semua ini yang di sini dengar adzan ini nangis? Suara yang adzan enak, kata saya. Di samping depan kita ini Ka'bah, maka kita begitu mendengarkan, Masya Allah khusyuk. Bukan begitu, kata teman saya. Sampai tahu kenapa muadzin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kok enak-enak? Nah, kalau itu saya tidak tahu. Ini sejuta, Pak. Jenengan tan kabupaten napa, Pak? Tugasnya. Napa? Oh, staf ahli bupati. 50 juta, Pak Kiai. Pantes kata saya, adzannya penuh penghayatan, Bu. Adzannya penuh penghayatan. Di Tuban muadzin pasaran berapa di Masjid Agung ya? Mana Masjid Agung pinten Bib muadzinnya? Pasaran berapa muadzin? Hah? 500.000. Lo ya pantas adanya penuh pengharapan. Adanya penuh apa? Pengharapan, harap-harap cemas Bib. Ma bainal khauf war raja. Oh. Lah ini nih itu adzannya itu. Lah memang beda, Masjidil Haram itu
Kenapa orang sholat rasanya nikmat, dengar azan nikmat. Kata orang Jawa, tengok-tengok nih loh, tengok-tengok. Mandeng Ka'bah itu, kita tidak pernah bosan. Saya pernah satu ketika tawaf, melihat seorang ibu menangis. Saya berapa kali putaran, orang itu masih tetap di tempat yang sama memandang Ka'bah. Nangis tidak berhenti-berhenti. Ya karena memang berkahnya Ka'bah itulah. Di samping para rawuh, para hadirin, ternyata Ka'bah itu selain Baitullah, di situ dikubur 90 nabi. Makanya berkahnya luar biasa. Dulu ada seorang orientalis tanya. Orang orientalis niku ilmuwan dari barat, merasa bingung kok ada orang sampai berjuta-juta orang setiap musim haji niku antri ten Mekah untuk haji. Bayarnya mengeluarkan biaya luar biasa, wis larang antri yo jegelem. Hanya untuk tawaf melihat Ka'bah. Mereka bertanya, apa istimewanya Ka'bah? Apa istimewanya Ka'bah? Ya maklum, niku bukan orang Islam. Makanya dia tidak bisa merasakan nikmatnya haji, istimewanya Ka'bah. Nanti ini akan sama saya sampaikan sebagai sebuah perumpamaan. Kalau ada orang yang tidak senang ziarah ke makam wali, lah ngaten sami. Kok melihat orang ziarah makam Wali Songo bis-bisan. Berangkat sampai kalau dari Jakarta, setahu saya orang Jakarta atau bahkan lebih barat dari Jakarta niku kalau ziarah niku Wali Songo nyambung sampai Madura, kadang-kadang nyambung sampai Bali. Habib siapa namanya? Habib Ali sana di Bedugul, Kelungkung, makam Bedugul, Kelungkung itu seminggu. Bagi orang yang tidak senang ziarah, mungkin akan aneh, apa hebatnya ziarah Wali Songo? Kan ngeten niku. Kados jenengan niki wau kula tingali Masya Allah dari mana-mana pakai pick up. Kata Pak, sama seperti orang barat tadi orientalis yang mereka bertanya, kenapa orang Islam itu kok pergi haji sampai kemudian antri mengeluarkan biaya banyak, bertahun-tahun rela untuk haji. Saya katakan inilah yang disebut sesuatu yang didasari cinta spiritual. Nah, cinta itu mahal Bapak Ibu. Seneng sama Gusti Allah haji itu sulit dijelaskan, sama seperti panjenengan ini cinta ke tempat ini. Dulu ada orang yang sampai menghukumi orang itu ke makam Nabi, mencium makam Nabi niku katanya sampai musyrik, diseneni. Ada orang menciumi Ka'bah kemudian sampai memegang-megang kiswah, sampai diomeli sama orang yang tidak senang dibilang musyrik. Ini saya jadi ingat cerita tentang bagaimana rasa cinta atau atifah dalam bahasa Arab sulit untuk dijelaskan kalau orang sudah memiliki rasa cinta. Rien, karena saya senang bersyair, ketemu dalam kitab Ihya cerita seorang laki-laki yang senang sama seorang perempuan. Laki-lakinya namanya Qais bin Amir, senang kali tiang istri arang perempuan namanya Laila. Saking cintanya Qais pada Laila, para rawuh, para hadirin, Qais dianggap gila. Makanya kemudian orang Arab menyebutnya Majnunu Laila. Laila. Siapa yang tergila-gila? Qais. Sampai Indonesia jadinya apa? Laila Majnun. Sing gendeng sapa? Laila. Dia melihat anjingnya Laila dikejar-kejar, anjingnya Laila. Digudak. Sambil mengejar anjingnya Laila, Qais bilang Laila, 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 Laila. Mengejar sampai
Anjing itu berlari di sekitaran orang sholat. Itu berlari di sekitaran orang sholat. Sholat zaman riyin kan nek tiang Arab niku nggih sak nggon-nggon niku kadang ten lapangan jamaah. Lah, anjingnya itu lari di depan orang sholat, Qais mengejar anjing itu. Laila, Laila, Laila. Jare sing sembayang gendeng wong iki. Wong asu, wong kiri kok digudak-gudak manggil Laila, Laila. Selesai sholat. Qais, kamu itu gila apa ya katanya? Wong anjing kamu kejar-kejar, kamu panggil-panggil Laila, 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 sampai di depan kami yang sedang sholat. Kamu tidak tahu mengganggu kami yang sedang sholat. Apa jawab Qais? Minta maaf Pak, mohon maaf. Jujur saya tidak melihat bapak-bapak ini sedang sholat. Saking fokus sama anjingnya Laila. Yang saya bingung justru, yang saya aneh, kenapa bapak-bapak yang sholat malah memperhatikan saya mengejar anjing. Sing gudak asu malah khusyuk, sing sholat malah ora khusyuk, kan aneh. Nah, ini akhirnya dipanggil gila itu, si Qais, Majnun. Lebih gila lagi Majnun, Qais itu kalau sudah masuk kampungnya Laila, itu dari mulai gapura kampung, diambungi gapurane. Laila. Terakhir tembok rumahnya Laila dipeluk. Orang kemudian berkata, wis Qais wis dan edane tenanan. Sampai omahe Laila dipeluk. Apa jawab Qais? Ini diceritakan oleh Imam Ghazali tentang hub. Nah, saya akan berbicara tentang cinta. Kata Imam Ghazali, orang baru betul-betul dikatakan cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau yang bersangkutan mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Diberi contoh oleh Imam Ghazali seperti cintanya Qais kepada Laila. Saking cintanya Qais pada Laila, dia melihat anjingnya Laila dikejar-kejar, dia melihat rumahnya Laila dipeluk. Itulah perumpamaannya. Maka kata Qais ketika dia menjawab tuduhan orang yang mengatakan dirinya gila. Apa kata Qais? Keluarlah itu syair Arab yang terkenal. Dikutip dalam kitab Ihya. Niki biasanya kangge beberapa orang yang senang main gambus niku, kalau samrohan dikutip niku. Dulu yang terkenal yang dari Bondowoso sinten niku. Talab, siapa namanya? Abdullah Ta'ala. Amurru ala diyara diyara Laila. Ini kitab Ihya niki lho. Niki Imam Ghazali. Amurru ala diyara diyara Laila. Uqabbilu dal jidari wa dal jidara. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Walakin hubbu man sakanad diyara. Noneng-noneng. Karena itu biasanya nggih, kalau samroan, kalau gambusan. Kalau mboten saya gambusan, hanya saya bisa syairnya aja. Amurru ala diyar diyara Laila. Aku melewati kampung-kampungnya Laila. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara. Aku menciumi rumah-rumah yang masuk ke rumahnya Laila. Terakhir aku peluk rumahnya Laila, aku ciumi rumahnya Laila. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Kata Qais, aku kok dituduh gila. Aku yo ngerti nek iki omah Laila, aku ngerti nek iki tembok. Sapa sing ora ngerti iki tembok? Wahai orang yang menuduhku gila karena aku menciumi rumahnya Laila, tolong dengarkan. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukan aku cinta pada tembok rumah, aku tahu ini tembok rumah, bukan manusia. Tapi walakin hubbu man sakanad diyara. Yang aku cintai adalah orang yang di dalam rumah. Lalu Al-Ghazali menjelaskan, dari sini Anda akan paham kalau nanti
Ada orang pergi haji ini, melihat Ka'bah nangis, ya Allah Ka'bah. Lalu kemudian memeluk Ka'bah, ya Allah, nangis. Yang tadi kata orientalis itu, kenapa kok hanya batu mereka menangis? Jawab saudara-saudara, betul Ka'bah ini batu. Tapi ini bukan sembarang batu. Ini adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang kemudian memeluk Ka'bah, pada hakikatnya dia rindu kepada Rabbul Ka'bah, Allah pemilik Ka'bah. Sama ketika ada orang yang ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Kalau yang bersangkutan hadirin, kemudian di makam Kanjeng Nabi itu nangis. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu kemudian mencium atau memegang tembok Hujrah al-Mubarakah, sesungguhnya dia bukan sedang menyembah tembok niku, tapi sedang rindu, sedang menunjukkan rasa cintanya kepada orang yang ada di dalam tembok rumah itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sami Pak, panjenengan semua, kita semua yang malam hari ini atau di luar malam hari ini, kalau kita berziarah ke makam para aulia, niku sami. Ini dasarnya napa? Cinta. Kenapa? Percaya yang kita datangi pada Allah Subhanahu wa ta'ala sing pantes kalau kita semua mencintainya, karena yang bersangkutan dekat dengan Allah. Niki Pak. Menjelaskan semacam ini, para hadirin, memang agak sulit kalau tidak didasari seneng. Makanya saya mengamati kelebihan Wali Songo niku para rawuh, ya, ini sama seperti para aulia-aulia terlebih yang dulu-dulu. Kalau niku maos tulisanipun muridnya Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Imam Abul Hasan Asyadzili niku gadah murid namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dan juga nanti punya murid namanya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nah niku menjelaskan tentang bagaimana niku Imam Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah niku, apa sebenarnya yang pertama kali diajarkan pada muridnya, inti daripada thariqahnya, kunci daripada thariqahnya Imam Abul Hasan Syadzili niku, miftahu thariqatihi al-hubbu. Para wali jaman riyen niku para rawuh Bapak Ibu, nomor satu, sing pertama wong kuwi seneng dhisik. Seneng dhisik karo napa? Kali Gusti Allah. Atau senang dulu dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Lah, sama dengan para wali songo. Kalau kita lihat, para wali songo itu dulu termasuk Mbah Sunan Bonang. Kita tahu beliau dakwahnya dengan kesenian. Kenapa kok dengan kesenian? Wis sing penting masyarakat seneng sik karo agama. Ini yang mahal. Menjelaskan bahwa supaya masyarakat senang sama agama dulu, nomor satu, itu yang paling penting Pak. Tadi tidak menjelaskan agama sing ruwet-ruwet. Nah, makanya kalau kita mau mempelajari kenapa kok dakwah para wali, kenapa dakwah para ulama-ulama pesantren, kenapa dakwah ya para habaib ulama pesantren, terutama ulama-ulama NU, kalau kita lihat nih, NU kok disenangi di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kalau alhamdulillah nih pengurus NU ya. Kalau saking PBNU, yang termasuk di PBNU yang paling rajin keliling lah. Alhamdulillah, saya nyaris sudah rata nih keliling Indonesia. Saya bisa mengatakan apa yang disampaikan survei oleh beberapa lembaga survei, bahwa katanya warga NU itu di Indonesia pakai survei yang optimis adalah 60%
dari penduduk muslim Indonesia. Itu survei optimis. Niku surveinya Alfara kali Kompas. Kalau pakai survei yang pesimis 52%. Masih tinggi, Pak. Jadi kalau Islam atau penduduk muslim di Indonesia niku sakniki 230 juta, maka ya kalau 50%-nya saja sudah 100, ya kan? Kuranglah 140 jutaan. Lah kenapa kok NU niki disenengi? Kenapa Wali Songo dakwanya disenengi? Ya karena bisa menjelaskan Islam itu dengan menyenangkan. Bukan menyusahkan dan menakutkan. Asy-syari'atu adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha. Dalam hadis Nabi katakan ad-dinu yusrun wa la yushadda hadzal dina illa ghalabah. Gampangane agama iki lho ora angel, gampang. Maka kalau ada orang menjelaskan bahwa agama itu sulit, dia akan kalah dengan penjelasannya dia sendiri. Makanya Islam alhamdulillah cepat di Indonesia dakwah Wali Songo. Sama NU niki alhamdulillah cepat disenengi Pak ten seluruh Indonesia. Kula niku kalau mengukur ukurane niki daerah NU napa mboten gampang. Biasanya pertama saya dengar dari masjidnya itu ada sholawatan napa mboten. Terutama subuh. Nek subuhan kalau dengarkan ada tarhim. Saya tidak tahu di Masjid Sunan Bonang ini ada tarhim apa mboten? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tembriki wonten. Nah, tembriki namanya apa? Tarhim. Sebenarnya ini nama aslinya sholawat nida, Pak. Sholawat nida itu sholawat panggilan. Ditulis oleh seorang qori Mesir, munsyid Mesir namanya Syekh Mahmud Al-Qushairi. Ini cerita Isra Mi'raj. Nah, kalau biasanya nek wonten masjid ngaten niki mau subuh. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu. Nah, NU iki pasti. Nek Masjid Muhammadiyah, ini saya mau cerita, Masjid Persis, masjid selain NU jujur ndak ada. Makanya kalau ada masjid selawatan seperti ini, NU. Kadang-kadang kalau ndak tarhim selawatannya pakai basa Jawa. Yang selawatan orang, kalau yang tarhim itu kaset biasanya. Tapi ini sing wong asli niku malah kadang-kadang pensiunan TNI, PNS, ngerti dulu Pak. Selawatannya selawatan PNS. Tapi yang pensiunan. Senajan urip duit pas-pasan sing penting atine kebaiman iki nasibe wong pensiunan uripe ayem dununge aman ya Rasul salamun ya Rafi ni wadaraji alami ya itu saya lihat yang selawatan pensiunan Pak. NU berarti PNSNU dulu ya.
TNI-nya NU, selawatan. Nanti kalau jenengan ke daerah Pekalongan, daerah Sunda, niku nggih wonten selawatan sesuai dengan daerahnya. Kalau wingi kula niku selawatan ten Pekalongan. Maaf, ngaos daerah Pekalongan niku. Selawatan niku selawat Badar tapi lagune unik dijawakan. Ada selawatan baru dengar saya. Selawat Badar jadi endasku mumet endasmu piye. Salatullah salam ala toha salatullah ala yasin ndasku mumet ndasmu piye ndasku mumet ndasmu piye ndasku mumet ndasmu piye ndasku mumet. Monggo salat. Salatullah ternyata ndasnya mumet gara-gara pinjol, Pak. Ana rondo tuku pentol, pentole tiba disenggor dulur. Ana rondo mikiri pinjol tekan tuwa rak bisa nyaur. Monggo salam ala toha salatullah ala yasin. Lah, salatullah kok dadi ndasku mumet ndasmu piye? Itu cuma ada di warga NU sih ngono. Sampai dibahas tentang PBNU Kiai. Ketua Umum Gus Yahya itu ngasih denger sama saya, sama ndongokno lho Kalongan ini selawatan. Tapi itulah kiai kita. Ada jamaah yang selawatan begitu itu enggak diomeli, Pak. Wis biarin. Sing penting seneng sik ning masjid, gelem ning masjid wis alhamdulillah. Nanti kalau Anda ke Indramayu, lagunya lain lagi, Bu. Indramayu itu lagune ya bahasane bahasa Cerbonan. Alamate ahli neraka ana papat kaping siji duwe ati sing hasudan ping pindone dadi wong medhit pisan ping telune duwe wajah sing mrengu ping papate duwe ati sing denda.
Ini semua kalau ada orang di masjid, di pengajian, selawatan model begini, saya sudah bisa pastikan pasti NU. Apa di Jawa, termasuk yang saya cerita itu, kalau saya sampai ke Sumatera, kalau di masjid kemudian ada selawatan, kalau di Sumatera Barat lagunya lain Pak sama Jawa Timuran. Kalau Jawa Timuran selawatan, kalau ini diundang ten Hongkong, isinya ini orang yang Jawa Timur PMI Pak. Yang Jawa Timur, pekerja migran. Habis ngisi di kantor konsulat jenderal diundang sama muslimat NU Hongkong, isinya yang Jawa Timur Kiai. Lo kalau malah diajak selawatan, Bib, selawatannya iwak bandeng. Lagunya piye katanya? Iwak bandeng, iwak bandeng, iwak sepat percuma sholat iwak hiu dibagi percuma ayu. Itu Jawa Timur. Kalau nanti Anda ke daerah Sumatera Barat, saya lihat, oh ini NU ini. Selawatannya ayam delape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu Sumatera Barat, sing NU. Kalau Anda ke daerah Melayu nanti di Riau, Kepulauan Riau, bahkan sampai Malaysia. Saya pernah diundang pengajian sama timbalan Menteri Perhubungan Malaysia. Timbalan Menteri Perhubungan, kalau di Malaysia namanya timbalan Menteri Pengangkutan. Ini Menteri Perhubungan itu kalau di sana Menteri Pengangkutan. Nah, yang mereka selawatan, sama seperti orang Riau, selawatannya lagunya Melayu. Ini berarti sama seperti ulama-ulama Jawa yang ngajarin selawatan, cuman lagunya Jawa. Nah, di sana lagunya itu lagunya Cindai. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asya, atfatayaji, ya uhailal ju. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok warga NU yang sebenarnya NU itu kan hanya melanjutkan perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah, kok bisa diterima di seluruh Indonesia? Karena pada intinya para ulama NU, ulama pesantren melanjutkan Wali Songo yang hari ini kita salah satunya mengholi Kanjeng Sunan Bonang, ini mengejawantahkan, menerjemahkan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi dalam satu hadisnya yang sangat masyhur, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya, kata Kanjeng Nabi, diutus Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatun, membawa rahmat. Yang namanya membawa rahmat itu pasti menyenangkan. Muhdah, dan memberi hadiah bagi mereka. Mereka disyarai oleh Imam Abil Hasan Asyadzili, oleh murid beliau. Bapak Ibu, orang Arab membedakan antara hadiah kalih atiyah, Bib. Atiyah itu Bapak Ibu pemberian. Hadiah kalau diterjemahkan pemberian. Bedanya apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau kita mau ikuti apa yang beliau sampaikan, birakan, menyenangkan orang yang di sekitarnya, itu makna hadiah. Jenengan butuhe duit, dikasih duit, berarti duit niku hadiah.
Jenengan butuh duit dikasih sembako, maka sembako itu kalau dalam bahasa Arab atiyah namanya. Sama-sama pemberian. Kowe piye diwe sembako? Ya biasa tak tampani wae jajane butuh duit. Wong sembako tidak tahu bahwa yang diberi itu adalah butuhnya duit, tapi dikasih sembako diterima. Namanya atiyah. Nah, kalau Kanjeng Nabi itu orang yang selalu memberi hadiah dan menjadi hadiah bagi orang yang ada di sekitarnya. Begitulah pula para wali. Para wali Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Ibnu Zamani. Beliau adalah anak zamannya. Pun saya percaya, Kanjeng Sunan Bonang dulu di sini, Sunan Kalijogo ten Demak, nggih, Sunan Ampel ten napa? Surabaya, kemudian Sunan Derajat di Lamongan Derajat. Ibnu Zamani adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengartikan ibnu waktihi adalah manusia yang ditakdirkan tinggal di daerah apa yang kita ambil. Pelajarannya para rawuh, kita ini sekarang tinggal melanjutkan beliau-beliau. Bagaimana keberadaan kita di masyarakat kok bisa menjadi hadiah bagi orang di sekitar kita. Sing wong kanan kiri awak dhewe niki seneng kalih keberadaan kita semua. Allahumma amin. Jangan yang nyusahin. Maaf. Ulama yang baik. Tokoh yang baik. Imam masjid yang baik. Wong biasa sing apik, kabeh wong seneng, Pak. Lah, ini untuk menjadi begini, itu artinya perlu belajar tentang bagaimana membaca masyarakat. Manungsa niku nek cara Madura, ngapunten nggih. Bahasa orang Madura itu katanya cemacem. Leres apa mboten? Cemacem niku ya tingkat-tingkatan. Tadayyunun nufusi dzu tafawutin, dalam satu syair saya katakan aqdaruhu la budda min tafriqatin. Kalau nulis dua bitul ifta saya tulis saat saya ten Kabul, saya katakan masyarakat itu kualitas keberagamaannya Pak berbeda-beda. Ada seperti orang Tuban yang malam hari ini hadir acara haul malam hari ini, yang dari wajahnya kelihatan ini, ngapunten, rata-rata Al-Qur'an di luar kepala semua, nggih. Dari wajahnya kelihatan Al-Qur'an apa? Di luar kepala. Kepala di mana, Quran di mana? Nah. Oh sing alim-alim. Ada yang awam-awam. Lu Kanjeng Nabi ini kurian, Masya Allah. Kalau ngaji jamaahnya pinter-pinter. Yo pelajarannya dur-dur, Pak. Makanya sing ngaos niku ngapunten sing rada Korea niku. Korea niku napa Korea niku? Sing rada ya preman-preman. Kanjeng Nabi ringan-ringan aja. Datang pada Nabi orang yang ya jangankan kok soleh kata jenengan. Lu kelasnya nembe gelem salat mohon syukur. Datang pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, beri saya wasiat, beri saya nasihat apa yang membuat saya bisa masuk surga dengan gampang. Kanjeng Nabi cuma jawab, wes mak jogo salatmu 5 waktu mlebu swarga kowe. Orang itu bertanya balik pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa tidak ada yang lain? Wes salat 5 waktu mak jogo kowe mlebu swarga. Sampai 3 kali. Orang itu kemudian berbalik pamit. Wes apa yang dikatakan Kanjeng Nabi akan saya jaga. Saya ya Rasul akan sholat 5 waktu saja, tidak kurang tidak lebih. Coro barang niku pas bandrol. Ora kurang, ora lebih, harga pas. Begitu orang itu pergi, Kanjeng Nabi matur, aflaha in sodaqah. Wong kuwi nek omongane bener, betul-betul bisa menjalankan sholat 5 waktu saja, walaupun tidak pakai qobliyah ba'diyah, ora ditambahi akeh-akeh sembayangi, ora ditambahi wiridan, insya Allah mlebu swarga. Mungkin bagi orang awam dia bertanya, loh kok Islam gampang men ya, mau sholat 5 waktu langsung mlebu swarga. Bapak Ibu pahamilah bahwa Kanjeng Nabi matur semacam ini karena yang diajak ngomong wong iki level imannya baru segitu. Gelem sembayang wis alhamdulillah. Nek jenengan kan alhamdulillah. Al-Qur'an di luar kepala di mana? Quran di mana? Nah, nanti
Begitu pula lah kita begitu. Kanjeng Nabi niku nate pengaosan. Ditekani sahabat sing rodok seneng mabuk. Namanya Nuaiman. Saya tidak ingin mengatakan bahwa mabuk boleh, bukan. Ini bagaimana saya menceritakan bahwa Nabi niku innama ana rahmatun muhda. Saya itu datang diutus Allah sebagai orang yang membawa rahmat dan menjelaskan Islam itu menyenangkan, muhda, dan sebagai hadiah bagi orang-orang. Karena bisa menjadi sabab mereka dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nuaiman niku senengane mabuk. Sahabat Umar itu galak. Nate dihad. Malah ada oleh sebagian orang mau dikeprui. Tapi Nuaiman satu modalnya. Seneng kali pengajiannya Kanjeng Nabi, minta izin ngaos paling ngajeng. Paling ngajeng itu. Malah kadang-kadang Nuaiman itu ngaos Bapak Ibu ngapunten sambil bawa masih sisa botol minuman. Nah, orang geblek ini. Nek nang kene saiki ana wong ngombe ngeten niku terus ngaji ngono niku. Kira-kira sama banser boleh apa tidak? Ambil bawa minuman. Nuaiman itu kadang-kadang bawa botol itu. Hampir dipukuli oleh sahabat. Nabi melarang. Apa kata Kanjeng Nabi? La taqtulu, la tadribu. Ojo mok kepruki wong kuwi. Ojo mok kepruki wong kuwi. Wis seneng ngaji wis alhamdulillah. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena wong iki Nuaiman senajan ngono-ngono. Ngono-ngono napa? Cih gelem napa? Mendem. Nek ten Tuban minum apa itu? Arak. Tua. Nggih. Legen apa tua? Wis gelem ngaji wis alhamdulillah sik. Seneng sik ngaji. Seneng sik ziarah. Seneng sik karo wali-wali. Wis seneng sik modale. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, modale hub. Iki jadi al-hub, cinta itulah modal utama. Makanya dulu ada seorang sahabat, ini jadi dalil nanti kenapa kok hub niku penting. Nate tanglet kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, matas sa'atu. Kiamat niku kapan ya Rasulullah? Lalu Nabi balik bertanya pada orang itu. Awakmu takok kiamat sing mak persiapno kanggo kiamat ku apa? Kanjeng Nabi sanjang ngaten niku. Ternyata jawabannya cinta padamu dan cinta pada Allah. Persiapan saya untuk hari kiamat ya Rasul, cinta padamu dan cinta pada Allah. Kanjeng Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, atau almar'u ma'aman ahabba, manusia itu nanti di akhirat insya Allah bakal kumpul karo wong sing disenengi awake dhewe. Nek panjenengan zaman hidup alhamdulillah seneng kalih tiang-tiang soleh, amin. Seneng kalih waliullah kepada kekasih Allah, insya Allah modal seneng itu dulu akan menyebabkan jenengan berkumpul dengan para wali, amin. Bahkan wusul sampai kepada Allah menggunakan jalur hub lebih cepat katanya daripada menggunakan jalur mujahadah dan riyadhah kata para ulama. Karena yang menggunakan jalur cinta nanti sampainya cepat. Lah, kalau berdasarkan niki, berdasarkan Kanjeng Nabi, berdasarkan pengalaman para guru riyen, lho niku mboten nate kemudian nyeneni tiang ngaos, Pak. Kalau di sini kan alhamdulillah nggih, pengawasan niku rapi-rapi ibu-ibu niku. Nek ten Jakarta, kula ten Jakarta, Bu. Kadang-kadang jamaah niku Masya Allah wis wonge ayu-ayu. Kelambine minim-minim. Nek ten mriki Mbah Yai niki sing ngaos sing paling ngajeng kan rata-rata muslimat sepuh niku. Brukut-brukut tutupan nggih. Betul apa mboten? Sholihah itu.
di kota Pak, yang ngaji itu udungannya mau diselampirno. Kadang-kadang roknya agak tinggi. Belekan misal. Sing lanang ngajine nganggone jin. Disuwir-suwir. Salat lho nganggone jin. Kaosnya oblong, Pak. Ada tulisannya di belakang, kopi kapal api. Salatnya paling ngarep sembayangnya. Sop kedua nih pas takbir mboten khusyuk. Begitu takbir Allahu Akbar, mesti ini maca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca kaosnya orang itu, kopi kapal api. Tapi apakah saya omeli orang ini? Sholat nganggo jin, kaosan oblong. Yang perempuan hanya diselampirin, jangan. Kula niku eling riyen criyose Mbah Nyai, Pak Kiai, Mbah Harwani Kudus. Niku mursyid thariqah Bu, Pak. Mbah Harwani niku. Hafal Quran. Tahun 80-an, Mbah Harwani niku saking Kudus sampai Jakarta naik mobil L300. L300. Mobil sewaan, supir terminal. Nggak ngerti yang dibawa ini Mbah Harwani, kiai besar, hafal Quran, mursyid thariqah, sepanjang jalan dari Kudus sampai Jakarta. Tipnya itu, radionya yang disetel bukan murottalan, bukan selawatan, yang disetel dangdut Roma Irama Terajana. Mbah Harwani ten ngajeng niku sambil deres. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Apa beliau duka, marah? Tidak. Habis Terajana diganti begadang, jangan begadang. Zaman ini ngaten toh? Kalau zaman sekarang kan lagunya sudah saya enggak ngikutin apa niku. Lah Mbah Harwani niku bakdo ngaos Quran nggih wiridan, tapi beliau mboten duka. Malah ada yang derek Mbah Harwani di belakang, supirnya ditegur. Sebut saja supirnya namanya Edi. Utekmu nang ndi? Awakmu ki nyupiri Mbah Harwani, setelanmu kok dangdut. Nasi dariano rada lumayan Perdamaian atau jilbab putih. Kok mak setele dangdut? Saudara, supir ini kaget karena dia nyetel dangdut, dia kan awam toh. Yang dia tahu dia senangnya dangdut. Dia tidak tahu kalau kiai itu nggak seneng dangdut. Namanya orang awam nggak tahu kalau nyetel dangdut itu ya mungkin dihukumi apalah gitu. Apa yang terjadi? Lah niki loh. Mbah Harwani lalu kemudian matur kalih yang negur itu, wes, ora apa-apa ora apa-apa. Enak wes sip. Ora apa-apa. Sing penting kowe ora ngantuk, ora nabrak. Lah itu loh. Ternyata secara fikih ilatnya sing penting ora ngantuk napa mboten nabrak. Lah saya ngambil pelajarannya napa, Pak? Oh, inilah ulama. Ulama zaman dulu para guru-guru kita sama seperti para wali-wali ketika dakwah itu bagaimana bisa menjelaskan Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Jenengan bayangno jajal kalau Mbah Harwani niku galak atau model kita ketemu wong sing senenge dangdut langsung kon ganti lagu selawatan. Padahal tiange mboten seneng napa selawatan, pasti bete, Pak. Kula nggih paham kenapa sekarang media pengaosan niku wontene macem-macem. Ada yang memang jamaah khusus kados ten pondok niku. Pondok Langitan, Pondok Mbah Ki Ahsan. Niku santri pun dados niku. Ngaji kitab jam-jaman niku betah. Maos kitab niku dari mulai fikih, tauhid, tafsir, namanya di pondok
ngaji qolal musannifu rahimahullah sampai 2 jam betah, musyawarah betah. Wonten jamaah sing kados jenengan ini lumayan nih menurut saya. Diajak ngaji pengajian umum begini masih sabar. Ada lagi anak-anak muda sekarang diajak ngaji begini mboten sabar, Beb. Baru sebentar ngaji, sholawat, sholawat, sholawat. Rupanya ngaji wis senengnya cuma apa-apa? Sholawatan. Oh, paham. Ya, itulah masyarakat. Memang semua masyarakat harus kita layani. Tapi menurut saya yang penting satu yang sama di antara semua masyarakat ini dengan segala lapisannya kalau kita mau mengikuti Kanjeng Nabi dan ibrah mengambil suri tauladan para wali serta juga bagaimana ulama-ulama pesantren, ulama-ulama NU dalam berdakwah, para hadirin, bagaimana menjelaskan agama Islam ini adalah agama yang menyenangkan bagi masyarakat. Nah, moga-moga kita yang hadir ini dapat berkahnya Kanjeng Sunan Bonang. Amin. Sebab njenengan beruntung. Nek wonten Sunan Bonang mriki. Masjidil Aqsa niku karah kathah para nabi ten mriku. Masjidil Haram berapa makome para nabi wonten pinten wau? 90. Masjidil Aqsa dalam beberapa tafsir dijelaskan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Nah, para ahli tafsir ketika menjelaskan atau menafsirkan bahwa Masjidil Aqsa niku diberkahi, alladzi barakna haulahu, ternyata dalam beberapa kitab tafsir, diantaranya tafsir Qurtubi, kenapa kok Masjidil Aqsa berkah, Masjidil Haram berkah, Masjidil Aqsa khususnya, ten ayat Al-Isra niki diberkahi, kata para ahli tafsir, bikathratil anbiya wal aulia, sebab di sekitar Masjidil Aqsa niku kathah kuburane para nabi dan para wali. Artinya kalau kita tinggal dekat dengan kuburan para nabi dan wali, insya Allah kita sedanten angsal berkah Gusti Allah. Amin. Lah, sama seperti di sini. Wong kula niki nembe wangsul belum seminggu nggih dari Mesir saya. Kula ziarah ten daerah Jabal Muqattam. Jabal Muqattam niku yang sekarang terkenal dengan Korofah. Niku makome Imam Syafi'i ten mriku. Makome sahabat-sahabat ten mriku. Bapak Ibu, saya baru dengar ceritanya karena saya dapat kitabnya niku. Kalau ingin niku kula ziarah terus mau kitabe. Kok ten mriki kok kathah kuburan Mesir niku? Niku ten daerah Korofah niku atau dulu sekitar Jabal Muqattam itu. Kok kuburan dari mulai sahabat, ya, putrinya Sayyidina Ali, saudaranya Sayyidina Husain namanya Sayyidatina Zainab, sampai kemudian juga Sayyidatina Nafisah, sampai Imam Syafi'i, Imam Les, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zakaria Al-Ansari niku ten ngajengi makome Imam Syafi'i. Kalau imam-imam yang lain, kenapa di situ? Oh, ternyata ada sejarahnya. Sejarahnya di situ dulu sempat mau tanahnya dibeli sama gubernur Mesir yang dari Kipti namanya Mukaukis. Berapapun saya beli tanah itu, tapi oleh Amr bin As, beliau sebagai gubernur Mesir bertanya, "Lu sampai pengen tuku tanah iki ku napa sampai larang padahal tanah mriki nu gersang?" Jawabannya saya baca dalam kitab ya yang dulu ada, kitab Taurat. Ternyata dalam kitab-kitab Taurat dijelaskan, kitab Injil, bahwa tanah itu berkah, kathah kuburane para nabi dan para wali. Mulai itu tanah Jabal Muqattam sekitarnya sing sakniki nek panjenengan ten Mesir niku kathah para wali,
Lah niku dados kuburane tiang-tiang sae. Lah berarti alhamdulillah Bonang kalau kemudian menyebut sebagai apa namanya Tuban kota apa? Bumi Wali pun sae. Kenapa? Di sini wonten Mbah Sunan Bonang, di sini wonten Mbah Sunan apa? Bejagung pun lah jenengan ya Asmara Konti derek mriki nggih. Nggih, Asmara Konti derek mriki. Berarti ada berapa wali yang besar-besar niki? Yang terkenal 3 pun tiang Tuban niki alhamdulillah angsal berkah para aulia. Allahumma amin. Para hadirin, para rawuh yang dimuliakan Allah, niki yang saya bisa sampaikan. Alhamdulillah saya baru sedikit enak sesudah kembali. Kalau ini kalau dinten Jumat betul-betul suaranya sampai hari Ahad malam ini bisa hadir. Moga-moga kita yang hadir sekali lagi dapat berkahnya ya daripada Kanjeng Sunan Bonang sebagai waliullah ya yang selama ini ya telah menyebarkan dakwah. Semoga anak cucu kita tetap hidup dalam iman Islam dan istiqomah dalam memperjuangkan paham ahlus sunnah wal jamaah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.